Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Sandi Rahman Lohi. Di sini saya akan membuat sebuah proyek untuk kuis kriptografi dari Pak Hasan. Langkah implementasinya yaitu pertama kita buka Laragon. Ini mulai dari awal ya. Kemudian klik Start All. Setelah itu klik kanan pada bagian dalam Laragon dan pilih Quick Up. Kemudian pilih Laravel. Kemudian teman-teman membuat nama project untuk Laravelnya. Ini adalah cara yang paling mudah untuk membuat project Laravel atau menginstal Laravel di komputer teman-teman. Kemudian klik OK. Kita tunggu prosesnya di sini sudah berjalan dan kita akan tunggu sampai selesai. Nah, setelah proyeknya selesai dibuat, teman-teman ketik kode spasi titik untuk membuka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, setelah masuk ke VS Code, teman-teman buka INV, kemudian ganti database connection-nya dengan MySQL. Setelah itu blok yang di komen di bawah, kemudian klik Ctrl/ dan ganti nama database-nya sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu login ke database teman-teman dan kita akan membuat sebuah database baru dengan nama yang disesuaikan sama seperti di INV tadi. Setelah itu teman-teman buka terminal pada Visual Studio Code dan mengetikkan Composer require Laravel Breeze, kemudian klik enter. Dan kita akan menunggu proses penginstalan Breeze pada Laravel hingga selesai. Oke, jadi teman-teman, Laravel Breeze adalah paket starter yang disediakan oleh framework Laravel untuk memudahkan pembuatan fitur autentikasi dasar dalam aplikasi web. Nah, paket ini menyediakan fungsi-fungsi autentikasi seperti login, register, logout, dan pengaturan kata sandi secara sederhana, sekaligus memberikan implementasi yang ringan dan mudah dimodifikasi. Oke, setelah prosesnya selesai, teman-teman ketikkan php artisan breeze titik ganda install. Nah, jika muncul seperti ini, teman-teman ketikkan blade, kemudian enter. Setelah itu, ketika muncul ini, ketik yes untuk tampilan dark mode. Kemudian pada bagian ini, pilih saja PHP unit yaitu ketik nomor 1. Kemudian enter dan kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah itu kita ketikkan PHP artisan migrate untuk memigrasi tabel pada database yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah berhasil, kita ketik saja PHP artisan serve untuk menjalankan web yang sudah dibuat tadi ya teman-teman. Nah, seperti inilah tampilan awal pada Laravel Breeze yang kita buat tadi. Kemudian klik register untuk mendaftarkan akun baru. Di sini teman-teman boleh menambahkan nama sesuai yang diinginkan, kemudian emailnya boleh bebas dan passwordnya juga bebas dari teman-teman, asalkan lebih dari 8 karakter ya. Nah, untuk Laravel ini setelah menyediakan fungsi hashing secara otomatis dari bawaan Laravel sendiri yang berfungsi untuk mengamankan password atau kata sandi kita. Seperti inilah contoh codingannya, yaitu password, kemudian anak panah, hashtag. Nah, setelah itu kita cek pada bagian
database-nya, masuk ke tabel user, dan kita akan mengecek apakah password kita telah dienkripsi atau belum. Dan di sini passwordnya telah dienkripsi, yang artinya Laravel itu telah secara otomatis membuat hashing pada password kita supaya lebih aman ya teman-teman. Setelah selesai menginstal Breeze pada Laravel, selanjutnya kita akan menggantikan logo bawaan Laravel yang ada pada menu login dan juga dashboard. Jadi menurut saya, mengganti logo login dengan watermark pada aplikasi berbasis Laravel dapat meningkatkan branding dengan memperkuat identitas merek, memberikan tampilan yang konsisten, menambahkan elemen keamanan visual, meningkatkan estetika aplikasi, dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih menarik dengan antarmuka yang bersih dan profesional. Cara implementasinya yaitu pindahkan logo teman-teman ke dalam folder public, kemudian kembali ke codingannya. Kita masuk ke file application blade logo.php di folder view, kemudian di komponen, di resource view komponen. Hapus kode yang ada di file ini, kemudian ketik img src, kemudian masukkan nama logo teman-teman. Di sini logo saya yaitu logo.png, kemudian kita kembali ke web dan tes refresh. Nah, di sini teman-teman logonya sudah jadi, tapi terlalu besar guys. Nah, teman-teman bisa mengatur ukurannya menggunakan width, kemudian sesuaikan ukuran logonya dengan keinginan teman-teman. Di sini saya menggunakan 90px, kemudian kita refresh lagi halamannya, dan seperti inilah contoh tampilan logo pada halaman login kita. Selanjutnya, kita akan membuat integrasi antara template landing page dan dashboard admin dalam proyek kita kali ini. Untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih mulus dan konsisten, kita buka website, kemudian cari template landing page yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan template dari e-landing. Kemudian kita klik download, dan di sini kita pakai yang free aja. Kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Setelah sudah selesai, kita buka foldernya. Nah, di sini ada folder e-landing, kemudian kita langsung ekstrak aja di sini guys. Klik ekstrak ke landing, to e-landing. Kita tunggu proses ekstraknya. Ketika sudah selesai, kita klik 2 kali masuk, karena ini foldernya tertimpa ya. Kita pindahkan folder yang di dalam ini ke project kita di www.laragon www, kemudian masukkan di folder public dan tempelkan di sini guys. Nah, untuk proses implementasi dalam codingannya saya akan percepat. Ketika sudah selesai, saya akan menampilkan halaman welcome-nya yang sudah digunakan dengan template e-landing. Jadi sebelum memasuki tampilan web yang saya buat menggunakan template, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu tentang Blade dalam Laravel. Jadi, Blade adalah template engine bawaan Laravel yang memungkinkan Anda untuk menggunakan sintaks yang sederhana dan elegan dalam membuat tampilan aplikasi web. Nah, Blade menyediakan berbagai fitur seperti
pewarisan template, komponen, dan direktif khusus yang memudahkan pengelolaan tampilan. Nah, untuk penggunaan blade di sini yaitu dengan menggunakan kurung kurawal 2 kali, kemudian tambahkan variabel atau ketik aset, dan tambahkan kurung buka, kemudian petik 1, kemudian sesuaikan nama asetnya dengan template yang teman-teman gunakan atau folder yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan template dari landing, jadi kita sesuaikan dengan nama folder yang ada. Jadi blade ini secara otomatis melakukan escaping pada semua data yang ditampilkan dalam template, kecuali jika Anda secara eksplisit meminta untuk tidak melakukannya. Nah, ini membantu mencegah serangan XSS dengan memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna tidak dapat dieksekusi sebagai kode JavaScript. Oke, sekarang kita telah selesai membuat landing page menggunakan template dari e-landing. Nah, seperti inilah tampilan dari landing atau landing page dari web kita. Nah, pada bagian navbar ini kita klik login, kemudian akan diarahkan ke halaman login dari halaman landing page kita. Setelah itu, kita memasukkan email dan password dan melakukan login, maka akan diarahkan lagi ke halaman dashboard. Tapi di sini dashboardnya belum gunakan template. Jadi kita akan merubah halaman dashboard ini menggunakan template dashboard admin. Nah, untuk dashboard adminnya di sini saya menggunakan template dari Skydesk, dan langkah-langkahnya yaitu sama seperti kita membuat template untuk landing page kita. Di sini kita download yang gratis, kemudian pindahkan nanti setelah terdownload, teman-teman pindahkan file zip-nya ke folder public pada project teman-teman. Langkahnya sama ya, jadi saya percepat saja mulai dari sini. Oke, untuk penggunaan template di halaman dashboard sudah selesai dan tampilannya akan seperti ini. Dan jika ada muncul pesan ini, data tabel ID sama dengan example, kita akan merubahnya di dalam codingannya. Kita masuk ke halaman dashboard, buka codingan teman-teman, kemudian masuk ke halaman dashboard dan klik Ctrl F, kemudian cari example. Nah, tabel ID example ini kita ubah namanya sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini saya ubahnya tinggal tambah TBL di muka, TBL yaitu tabel ya. Setelah itu save dan kembali ke web kita, kemudian melakukan refresh, maka pesan yang tadi itu sudah tidak lagi muncul. Oke, untuk penggunaan template dalam penyesuaian tampilannya, di sini saya akan mempercepatkannya seperti JavaScript atau CSS yang belum sempat dipanggil.
Oke, di sini saya telah berhasil melakukan penyesuaian dan inilah contoh pada tampilan dashboardnya. Ada profil, kemudian logonya juga sudah dirubah. Dan ini adalah tampilan pada landing page-nya. Ini tidak, logonya belum diganti ya. Jadi biarkan aja. Yang penting semuanya sudah berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, itu adalah proses atau tahapan pembuatan bris dan juga penggunaan template pada project kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.